Motif Bribka As bunuh adik iparnya akhirnya terungkap, kini jadi tersangka bersama temannya. Oknum anggota unit Intelkam Polsek Krucil Polres Probolinggo, Bribka As ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan adik iparnya Faradila Amalia Najwa alias Fen, 21. Tidak sendirian, Bribka As dibantu rekan masa kecilnya tersangka Suitno, 45, dalam melakukan pembunuhan dan pembuangan mayat korban. Kasus pembunuhan itu terungkap setelah Fen ditemukan tergeletak di sungai sedalam sekitar 5 meter kawasan Jalan Raya Purwosari, Kauman, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa, 16 Desember 2025, Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, membeberkan pengakuan Bribka As membunuh korban karena sakit hati serta ingin menguasai harta milik adik iparnya, mengingat Fen merupakan bendahara keluarga alias yang membawa harta milik orang tuanya. Keterangan ia sementara bilang sakit hati ada juga terkait ingin memiliki barang gitu. Makanya kita ini masih mencari keterangannya supaya pas gitu motifnya, ujarnya di lobi gedung di Treskrimum Mapolda Jatim, pada Senin, 22 Desember 2025. Sementara itu, paman korban, Agus Airlangga, mengatakan Bribka As diduga kuat berusaha menguasai harta dari keluarga besar kekerabatannya. Berselisih dengan keluarga besar, Agus mengungkapkan beberapa anggota keluarga besar korban diperlakukan secara tidak baik oleh pelaku selama ini. Memang Bribka As menikahi Husna, 36, kakak kedua dari korban usia. Pernikahannya baru 4 tahun, dan sudah dikaruniai 1 anak. Tapi yang pasti dari rentetan kejadian tersebut ada beberapa yang kami keluarga sudah paham. Dengan cara-cara oknum ini masuk kepada keluarga kami, sehingga sedikit ingin menguasai harta yang ada di keluarga kami, Pak Haji Ramli. Dugaannya seperti itu, katanya di halaman depan gedung di Treskrimum Mapolda Jatim. Agus menduga kuat bahwa pelaku tersebut sudah mempersiapkan pembunuhan itu secara matang. Oleh karena itu, ia tak menampik bahwa pihak keluarga menghendaki agar para pelaku dapat dikenakan pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Kelakuan janggal Bribka S buat skenario Faradila korban begal setelah menghabisi nyawa Faradila. Bribka S diduga mencoba menutupi perbuatannya. Dia membuat skenario seolah-olah Faradila korban begal. Hal ini terungkap saat helm yang dipakai korban dibuka dan ternyata rambut hingga pipinya berlumuran lumpur, sedangkan helm yang dikenakan seperti baru beli. Kalau helmnya sendiri masih ada di kosnya sama sepeda motornya. Mungkin, dipakaikan biar dikira jadi korban begal. Terlebih lagi HP dan tasnya juga hilang. Ungkap Samsul. Fakta ini juga diungkap Ramlan, ayah korban. Helm itu bukan punya anak saya. Helm tersebut diduga dibelikan baru di lokasi kejadian, ungkap Ramlan 2. Mondar-mandir pakai mobil. Ramlan menyebut, berdasarkan rekaman CCTV di tempat kos korban, Fen dijemput oleh ojek online pada Selasa malam sekitar pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, terlihat sebuah mobil Strada Triton double cabin milik terduga pelaku mondar-mandir di lokasi. Ramlan mengenali mobil itu karena dia yang membelikan. Bahkan mobil double cabin itu saya sendiri yang membelikannya, kata Ramlan 3. Pelaku pura-pura perhatian sebelum ditangkap tim Jatanras Polda Jatim. Bribka As ternyata sempat ke Rumah Sakit Bayangkara, Watu Kosek, Pasuruan tempat jasad Faradila diotopsi. Bribka As mendatangi rumah sakit itu setelah diminta orang tua korban yang juga mertuanya, Ramlan. Saat itu Bribka As datang bersama 2 sopir pribadi keluarga korban, yakni Samsul, 40, dan Abdul, 48. Namun, ketiganya pergi menggunakan kendaraan masing-masing. Setiba di RS Bayangkara, sambil lalu menunggu hasil otopsi, Samsul sempat pergi ke warung sekitar untuk makan. Tak berselang lama, datang Bribka As bersama beberapa orang dari Polda Jatim. Ke saya bilangnya pergi sebentar karena masih ada urusan di Polda. Setelah makan, barulah saya dapat kabar kalau dia, Bribka As, ditangkap tim Jatanras Polda Jatim, kata Samsul, Rabu, 17 Desember 2025. Penangkapan itu dikuatkan dengan adanya rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, penemuan tubuh korban di desa Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Di rekaman CCTV yang tak jauh dari lokasi korban ditemukan itu menampilkan ada mobil Triton double cabin warna merah dop yang mondar-mandir. Mobil itu memang milik yang bersangkutan karena dibelikan oleh Abah, ayah korban, terang Samsul. Samsul mengaku sempat bertanya kepada petugas kamar jenazah tentang gerak-gerik Bribka S sebelum ditangkap. Ternyata Bribka S sempat masuk ke kamar jenazah namun tidak melihat tubuh korban. Cuma masuk ke kamar jenazah saja, tapi tidak sampai lihat atau buka kantong jenazah korban, pungkasnya.